A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu dengan keluarganya. Kita alhamdulillah sampai di pembahasan terakhir terkait dengan sediaan tablet. Nanti ada yang sediaan suppositoria dan ovula, itu evaluasi sediaan tablet. Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang formulasi, perhitungan, metode tabletasi, evaluasi sediaan granul, dan disinilah kita sekarang. Pembahasan terakhir terkait dengan sediaan granul dan tablet. Baik, sebelum dimulai, saya review dulu sedikit apa saja yang termaksud ke dalam evaluasi pada sediaan tablet. Yang pertama organoleptis, yang kedua keseragaman ukuran dari tablet yang sudah kita buat, yaitu meliputi tebal dan diameter. Kemudian uji kekerasan tablet yang sudah kita buat, ada pria dan fleksibilitas, yaitu ketahanan dia terhadap kejatuhan dan terhadap gaya gesek, kikisan. Ketika nanti tablet itu kalau di industri bergesekan antar tablet, itu yang friksi ya. Kemudian ada keseragaman sediaan, yaitu meliputi keragaman bobot dan keseragaman kandungan itu sendiri. Selanjutnya ada waktu hancur untuk melihat waktu yang dibutuhkan oleh setiap tablet untuk hancur secara sempurna tidak meninggalkan sisa di alat penguji desintegrator atau disintegration tester sama. Kemudian yang khas dari sediaan tablet yaitu uji disolusi dan terakhir adalah uji higroskopisitas atau uji kelembaban. Jadi tablet tersebut nanti diamati dalam waktu tertentu apakah selama proses penyimpanan terjadi proses penyerapan kelembaban dari udara di sekitar. Baik. Uji sediaan tablet yang pertama yaitu organoleptis ya. Betul. Pengerjaannya bersamaan dengan evaluasi higroskopisitas yang dilakukan selama 7 hari atau 1 minggu. Apa saja yang diamati? Bentuk, warna, bau, kalau rasa tidak ya. Bentuk nanti dilihat apakah ada pengaruh selama penyimpanan 7 hari, apakah dia jadi mengembang. Siapa yang menjadi panduan? Itu adalah data diameter dan tebal tablet. Kemudian untuk warna, apa menjadi panduan? Ini data dari sebelumnya. Baiknya bisa dari foto yang digunakan proses pengamatannya menggunakan foto kamera. Kalau misalkan dari handphone, itu handphonenya kalau bisa selama 7 hari handphone yang sama. Kemudian untuk bau, nah ini nanti yang bisa terjadi adalah reaksi kimia ataupun reaksi biologi, yaitu timbulnya gas atau cemaran mikroba. Ini yang diamati bersamaan dengan pengamatan uji higroskopisitas. Dilakukan selama 7 hari, apabila tidak ada perubahan, kita dapat menyimpulkan bahwa secara fisik organoleptis sediaan tablet yang kita buat itu dalam kondisi stabil ya. Uji yang kedua yaitu keseragaman ukuran. Apa saja yang dinilai untuk menentukan keseragaman ukuran dari tablet yang sudah kita buat, yaitu adalah parameter diameter dan parameter tebal tablet.
Untuk memahami evaluasi yang ini, baiknya kita bukan berkenalan mungkin ya. Saya mereview karena sudah kenal mungkin. Kan di dalam tablet itu ada yang namanya die, bentuknya seperti cincin, ini besi, ya. Nah, nanti ke dalam lubang ini yang dimasukkan yang tempatnya masa tablet. Kalau dilihat dari samping, ini adalah die, ini adalah punch atas, ini punch bawah. Nah, nanti kesinilah tempat masuknya masa tablet. Alat ini, terutama bagian ini, maaf maksud saya, punch dan die, ini nanti punya hubungan erat dengan data diameter dan tebal tablet. Jadi sebaiknya seorang formulator ataupun nanti ada bagian khusus proses penyiapan tablet itu melakukan proses apa bahasa saya mungkin kalibrasi ya. Jadi harus melakukan proses running mesin dulu sebelum dilakukan proses pencetakan tablet dengan formula yang sesungguhnya bisa dengan placebo. Apa untuk memastikan bahwa diameter dan tebal tablet sudah memenuhi persyaratan baru digunakan formula yang sesungguhnya. Hubungannya apa? Yang namanya diameter tablet itu angkanya tetap. Kenapa? Karena itu adalah angka yang dihasilkan dari diameter die. Ini angkanya tetap, tidak bisa berubah. Nah, yang berubah apa? Yang bisa berubah? Yang bisa berubah adalah tebal tablet. Kalau terisi penuh, tebalnya mungkin segini. Kalau terisi setengah, tebalnya segini. Nanti ini berkaitan dengan apa? Lagi-lagi dengan sifat alir dan yang terutama dalam hal ini khususnya untuk persiapan mekanik dari alat yaitu tekanan. Tekanan dari mesin. Karena ketika tekanannya terlalu berlebih, dia akan menghasilkan tablet yang otomatis lebih tipis. Ketika tekanannya kurang, dia akan menghasilkan tablet yang ukurannya lebih besar. Walaupun sekali lagi itu punya pengaruh terhadap, betul, terhadap kemampuan massa masuk mengalir lancar atau tidak. Ketika lancar, dia masuknya penuh ataupun masuknya setengah. Nah, itu juga nanti akan punya pengaruh erat ke sana. Nah, kita supaya tidak membingungkan, anggap saja normal, masuknya lancar, jadi kita fokus di setting mesin yaitu hubungan antara tebal tablet dengan setting mesin yaitu tekanannya. Ini nanti harus disesuaikan sehingga setelah sudah fix, dihasilkan seragaman ukuran yang baik baru digunakan formula yang sesungguhnya. Bahasa yang di sini, diameter tidak lebih dari 3 kali, tidak kurang dari 1/3 tabel tablet. Ini bahasa farmakope. Saya biasanya menerjemahkan di kelas pakai bahasa saya sendiri. Ya. Misal tebal tablet setelah diukur, itu diperoleh rata-rata tebalnya 1 cm. Misalkan, ya ini tebal tablet, misalkan diperoleh 3 cm. Bahasa ini saya rubah begini. Di diameter tablet itu diameter tablet tidak boleh kurang dari 4/3 atau 1/3 tebal tablet dan tidak boleh lebih dari 3 kali tebal tablet. Itulah diameter tablet. Kalau tadi kita sudah punya angka di sini 1 cm contohnya,
Berarti nanti diameternya tidak boleh kurang dari 1,333 cm dan tidak boleh lebih dari 3 cm. Ini hubungannya juga nanti selain dengan persiapan alat, setting alat, juga dengan proporsional dari ukuran tablet yang erat juga hubungannya eh, dengan kekerasan atau kompaksibilitasnya. Nah, kalau terlalu tipis tapi diameter besar itu nanti akan semakin mudah patah. Tuh, ini ukuran fisika yang akan mendeskripsikan bahwa tablet sudah memenuhi ukuran proporsionalnya. Untuk evaluasi yang ketiga yaitu evaluasi uji kekerasan. Ya, uji kekerasan ini biasanya alat yang kita punya digital ya. Dulu sebelumnya ada juga yang manual kayak alatnya kayak model pulpen gitu, nanti diputar. Ini sederhana, tinggal lihat saja tabletnya nanti dimasukkan di sini dalam kondisi seperti ini ya, bukan berdiri. Nah, nanti alatnya ini akan diatur sampai dia menyentuh, tidak sampai menekan, hanya cukup menyentuh. Nanti ininya pada saat kondisi tablet sudah menyentuh, diatur kondisi ininya 00. Setelah alat dioperasionalkan, didapatlah kekerasan, yaitu alat akan melakukan proses penekanan atau mendorong. Alat akan mendorong tablet, menekan sampai tablet pecah. Setelah tablet pecah, alat otomatis akan berhenti dan menghasilkan angka. Nah, kita tinggal lihat. Jika bobot tablet kita di rentang segini, inilah persyaratannya. Dan jika bobot tabletnya 400 sampai 700, inilah persyaratannya. Gitu ya. Ini bisa dalam bentuk Newton atau gaya, bisa dalam bentuk kilometer per luas penampang. Kilometer maaf, bobot per luas permukaan dari tablet yang kita punya. Di sini nanti kita bisa lihat apakah kekerasannya memenuhi persyaratan. Kalau kurang berarti nanti mekanismenya biasanya hubungannya dengan mekanik alat, yaitu tekanan, bisa juga dengan sifat alir, yaitu kemampuan mengisi ruang kempa, apakah lancar atau tidak. Kemudian bisa nanti hubungannya sama formula atau massa tabletnya. Nah, bagaimana? Ya, pemilihan pengikat, kemudian itu juga mampu mempengaruhi kekerasan, juga dari proses preparasi serbuk ataupun terutama granul ya. Dari granulnya, apakah itu masih basah, belum kering, karena kalau terlalu basah, terutama yang GB, itu punya pengaruh jadi lebih liat. Harusnya sudah hancur, tapi karena dia liat, masih basah, atau alot kalau bahasa ininya ya, bahasa sehari-harinya, itu bisa jadi nanti harusnya sudah hancur, tapi belum hancur. Baik, itu untuk uji kekerasan. Prinsip dan tujuannya, saya lupa. Ya, prinsip dan tujuannya sudah kebayang setelah dijelaskan ya. Jadi untuk melihat secara formulatif apakah formula sediaannya sudah baik, kemudian juga untuk melihat performa alat. Yang penting dari itu semua adalah kekerasan nanti akan punya pengaruh terhadap waktu hancur, juga punya pengaruh terhadap
solusi tablet. Ya nanti kalau ke belakang itu punya pengaruh ke cepat alir, punya pengaruh ke formula, punya pengaruh ke settingan alat. Baik. Berikutnya uji variabilitas dan fleksibilitas. Variabilitas itu uji ketangguhan ya atau kekuatan tablet pada saat diberikan gaya kejatuhan. Dan fleksibilitas itu gaya gesek untuk melihat kemampuan tablet pada saat saling bergesekan dengan tablet ataupun dengan media-media yang ada di sekitarnya. Kalau misalkan kita bicara industri itu conveyor ya. Jadi pada saat tablet setelah selesai dicetak, itu kan nanti akan berjalan ke tempat pengemasan misalkan. Nah, ini sesama tablet akan bergesek. Ya, sesama tablet bergesek juga dengan alat conveyornya bisa bergesek. Ya ini. Untuk visibilitas, ini alatnya. Maaf, drumnya, alatnya yang ini. Untuk kejatuhan, ini alatnya. Jadi nanti tablet kayak dibanting-banting gitu ya, jatuh. Diangkat, dijatuhkan, diangkat, dijatuhkan. Sedangkan kalau untuk friksi, nah ini tablet yang nanti akan tersangkut, bergesek, seperti itu konsepnya. Untuk persyaratan, jadi kita terjemahkan, kalau tablet yang diuji itu 20 tablet, dan bobot rata-rata adalah, misal, satu tabletnya, anggaplah 10 mg. Jadi kalau 200 ada 2 gram. Bobot rata-ratanya. Setelah selesai, jadi nanti di sini 20 tablet, sini 20 tablet. Setelah selesai, masing-masing drum nanti dihitung. Berarti kalau persyaratannya meminta tidak boleh lebih dari 1%, ya tinggal kita hitung saja 1% dari 2000 atau dari 2 gram. Tinggal 20 mg. Paham? Jadi ketika ditimbang ulang baik dari drum yang variabilitas dan dari drum yang fleksibilitas, kalau bobot awalnya adalah 2000 atau 2 gram, dan kehilangan 1% yang diperbolehkan adalah 20 mg, berarti 1980 mg yang harusnya masih tersisa jika ingin dinyatakan memenuhi persyaratan. Itu ya, jadi ini hubungannya erat dengan kemampuan dia dikempa, kekerasan tablet, juga dengan proporsional diameter dan tebal tablet tadi. Kalau saya sempat singgung lebarnya besar, 3 kali dibandingkan tebal, itu pasti akan sangat tipis. Nah, itu juga pasti akan mudah out atau mudah patah. Gitu. Jadi saling berkaitan semua parameter yang ada. Begitu untuk penafsiran dan konsep dari friksi dan variabilitas. Ya, tidak boleh lebih dari 1%. Nah, ketika sudah selesai, alatnya semua dicopot ya, ditimbang, dibersihkan. Jangan sampai masih ada tersisa. Oh iya, jangan sampai ada tersisa sehingga mempengaruhi bobot. Kenapa? Karena kalau ada sisa, bisa nanti sisa-sisa serpihan itu nempel di tablet. Nah, itu yang tadi mau saya ceritakan.
Jangan lupa ketika nanti akan ditimbang semua tablet yang ada di drum friksi dan variabilitas, itu tabletnya dikuas dulu ya. Dikuas, dipakai koas yang kecil, dibersihkan, dijamin bahwa tablet tidak ada serpihan yang menempel, baik dari pecahannya dia sendiri ataupun dari kontaminan sebelumnya. Maka tadi harus dibersihkan. Kenapa? Karena kalau seperti ini, kondisinya kotor, masih ada kontaminan yang menempel, itu akan sangat mempengaruhi bobot akhir. Dan itu tidak akan memberikan hasil yang valid. Baik. Selanjutnya, uji keseragaman sediaan yang meliputi dua, keragaman bobot dan keseragaman kandungan. Untuk yang pertama dulu, keragaman bobot. Tablet yang dibutuhkan adalah 30 tablet. Nah, nanti ada persyaratannya. Ini sekali lagi dibaca, saya menjelaskan dengan bahasa saya. Di sini dinyatakan tidak boleh ada 2 tablet yang menyimpang dari kolom A, tidak boleh ada 1 tablet yang menyimpang dari kolom B. Jadi, ini hanya boleh 2 tablet, penyimpangannya ini hanya boleh 1 tablet. Contoh, saya punya tablet, setelah dihitung bobot rata-ratanya ternyata 100 mg. 100 mg ada di rentang yang ini, ya. Jadi saya akan melihat kolom A datanya yang ini dan kolom B datanya yang ini. Dalam satuan persen jangan lupa. Terjemahannya berarti di kolom A tidak boleh ada yang melebihi dari 2 tablet. Jadi hanya boleh 2 tablet saja. Yaitu simpangannya 10%. 10%. Di kolom B, simpangannya hanya diperbolehkan 20%. Ini berlaku ke atas, berlaku ke bawah. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kuantitatif atau angkanya, berarti kalau bobot rata-rata yang kita punya 100 gram, tidak boleh ada 2 tablet yang, kalau 10% itu berarti timpangannya sebesar 10 mg plus atau minus, 20% berarti 20 mg. Tidak boleh ada di kolom yang ini, tidak boleh ada lebih dari 2 maksudnya, yaitu bobotnya 110. Cuma boleh ada 2. Dan di kolom yang ini, cuma boleh ada 1 tablet yang bobotnya menyimpang sampai 120 mg. Ini ke atas. Atau kalau 20% ke bawah berarti tidak boleh ada salah satunya ya. Ini berarti 90 mg. Sekali lagi, di kolom A dinyatakan hanya boleh ada 2 tablet yang menyimpang 10%. Menyimpang 10% dari bobot rata-rata penyedia, yaitu 100 mg, yaitu 10 mg. Berarti tidak boleh menyimpang kurang dari segini dan lebih dari segini sebanyak 2 tablet. Di kolom B itu lebih ketat lagi, hanya boleh ada 1 menyimpang 20%, yaitu rentangannya 80 mg sampai 120 mg. Yang otomatis di luar angka ini ya, berarti dari mulai, ini kalau ditulis ulang, jadi dimulai dari 90 ke 80. Karena kalau 90 itu masih masuk di rentang yang ini. Dan untuk yang pertengahan, yang atas, itu berarti dimulai dari 110
ke 120. Kenapa? Karena yang 110 sudah masuk di rentang yang ini. Jadi space di sini. Baik ke bawah ataupun ke atas hanya boleh satu tablet. Yang diperkenankan, yang ini juga baik ke bawah ataupun ke atas hanya diperbolehkan di simpangan 10% itu 2 tablet saja. Dari ya, dari 30 tablet yang ditimbang satu persatu secara acak diambil sebagai sampelnya. Paham ya? Itu untuk keseragaman bobot. Baik, untuk keseragaman sediaan bagian yang kedua yaitu keseragaman kandungan. Jumlah tablet yang akan digunakan untuk evaluasi sama 30 tablet. Hanya nanti ada perbedaan ya. 30 tablet yang digunakan untuk menghitung keseragaman kandungan itu digunakan secara terpisah. Yang pertama 10 tablet dan yang kedua 20 tablet hanya. Sekali lagi karena ini keseragaman kandungan, jadi yang akan dilihat adalah penetapan kadar dari masing-masing tablet sesuai monografi di farmakope. Ya. Setelah dilakukan proses penetapan kadar, tahap pertama penetapan 10 tablet, itu saya jelaskan ini ya. Persyaratan yang ini, nanti untuk 20 tablet sisanya jika tahap 1 tidak lulus, ya, jika tidak lulus baru masuk ke tahap kedua yaitu 20 tablet sisanya. Nah ini. Jadi total jumlah yang digunakan 30 tablet. Pertama, ketika dari jumlah tablet 10 ini kita menemukan satu saja tablet yang kandungan zat aktifnya kurang dari 85% atau lebih dari 115%. Ini tidak boleh ya. Kalau ada di luar ini, berarti kita harus masuk ke tahap kedua. Selain itu, simpangan baku relatif atau standar deviasinya lebih besar dari 6%. Nah, ini tidak boleh. Harus maksimal 6%. Ya. Kenapa? Karena simpangan baku relatif atau standar deviasi yang semakin besar nilainya, artinya keseragaman dari suatu data itu semakin buruk. Ini syarat untuk nomor 1. Jadi tidak boleh ada satupun tablet yang zat aktifnya di luar dari 85% atau kurang dari 80%, jadi harus 85% ke atas sampai maksimalnya adalah 115%. Tidak boleh ada yang lebih dari 115%. Dan simpangan baku relatif dari 10 tablet yang dilakukan uji ini tidak boleh ada yang lebih besar dari 6%. Bahasa lainnya maksimal hanya boleh 6%. Jika ini lulus, tidak perlu dilakukan tahap kedua. Tapi jika ada satu tablet saja yang termaksud tersangkut di persyaratan ini, maka harus dilakukan tahap kedua menggunakan 20 tablet sisanya. Bukan diikut sertakan lagi yang 10-nya. Jadi harus 20 tablet, sisanya yang 30 sudah dipisahkan tadi secara acak. Baik, untuk yang tahap kedua, syaratannya masih sama untuk yang tahap 2 ya. Cuma diberi kelonggaran. Ya, kalau yang syarat sebelumnya, di syarat pertama ini, tidak boleh ada satupun
zat aktif di luar 85% dan 115%, di sini dikasih kelonggaran. Ya, boleh 1 tablet, boleh. Jika ada yang luar 85 dan 115%. Boleh ada 1, tidak boleh kurang dari 85, tidak boleh lebih dari 115. Boleh ada 1 dikasih kelonggaran. Memang 10 tablet ini tidak lulus. Yang kedua, tidak diperkenankan ada 1 tablet pun. Tidak boleh. Jika, nah ini dikasih rentang 10% lebih kecil. 75 dan 125%. Dikasih rentang 10%. Kalau dihitung ya. Nah, ini tidak boleh ada sama sekali yang sampai menyimpang dari 75% ke bawah dan 125% ke atas. Sekali lagi, kalau pun ada 1 tablet yang diperkenankan, itu hanya di rentang ini saja. Kemudian yang ketiga, simpangan baku relatif atau standar deviasinya dikasih kelonggaran dari 6% menjadi 7,8%. Tidak boleh lebih. Paham ya? 30 tablet dilakukan uji yang pertama. Yang dilihat adalah kandungannya. Monografi. 10 tablet ini silakan lihat persyaratannya. Tidak boleh ada satupun yang di luar 85 dan 115% kandungan zat aktifnya. Dan simpangan baku relatifnya tidak boleh lebih besar dari 6%. Tidak boleh ada satupun. Jadi 10 tablet ini harus memenuhi persyaratan jika memang tidak ingin masuk ke tahap berikutnya. Kalau ada 1 saja yang menyimpang dari salah satu persyaratan ini, dari 10 tablet, dilakukan tahap kedua. 20 tablet sisanya dilakukan penafsiran hasil. Boleh ada 1 tablet dikasih kelonggaran, yang tadi ini tidak boleh, ini boleh 1 tablet. Kemudian, syarat berikutnya, tidak boleh ada 1 tablet pun yang zat aktifnya kurang dari 75% dan lebih dari 120%, atau 10% lebih tinggi rentangnya daripada syarat yang sebelumnya. Kemudian, simpangan baku relatif atau standar deviasi dari kandungan atau kadar zat aktif 20 tablet ini ya tidak boleh lebih dari 7,8%. Ketika syarat 1 dan syarat 2 tidak lulus atau tidak terpenuhi, berarti keseragaman kandungan dari sediaan tablet yang kita buat tidak memenuhi persyaratan ya atau gagal. Paham? Baik. Evaluasi berikutnya adalah evaluasi waktu hancur. Alat yang digunakan adalah disintegration tester atau desintegrator. Standar alatnya sudah diatur oleh Pharmacopeia. Jadi alat itu nanti akan ada 6 lubang. 6 lubang. Kalau saya gambarkan, jadi nanti di sini ada silinder kaca, tidak ada tutupnya ya, bolong kayak selongsong begitu. Bagian bawah sini ya, yang menempel pada badan selongsong, ini adalah ada kasa besi stainless. Kemudian di bagian atas ini tutupnya, pemberat. Jadi seperti mika
tapi ada lubang-lubangnya, supaya nanti ketika alat ini dioperasionalkan, dia naik turun, tabletnya tidak terlepas, tidak keluar. Ini media biasa digunakan air, suhu 30 derajat Celcius sesuai suhu tubuh. Setelah suhu dicapai, alat dioperasionalkan, mekanismenya alat ini akan naik turun. Ini nanti mewakili proses mekanisme kerja otot di dalam lambung. Ini mewakili cairan lambung. Nah, kemudian setelah alat ini naik turun, apa yang terjadi? Kita amati waktu setiap tablet untuk hancur. Sebagai catatan, hancur sempurna adalah ketika di kasa ini tidak ada satu serpihan tablet pun yang tersangkut atau tersisa. Jadi kosong, bersih semua, gitu ya, karena nanti dia akan masuk ke sini, ke media. Kalau masih ada yang tertampung, berarti itu masih dinyatakan tidak hancur secara sempurna. Baik, itu kondisinya ya. Nah, untuk evaluasi waktu hancur, kita menyiapkan 18 tablet. Dipilih secara asak, di mana teknisnya nanti ada 3 tahap. Setiap tahap otomatis 6 tablet masing-masing. Pertama, kita lakukan 6 tablet. Kita lakukan uji waktu hancur 6 tablet yang pertama. Ini 6 tablet yang kedua dan ketiga. 6 tablet ini dinyatakan lulus, tidak perlu melanjutkan tahap selanjutnya ketika tidak ada 1 atau maksimal 2 tablet yang tidak hancur sempurna tadi. Jadi jika ditemukan dalam 6 selongsong yang berisi tablet masing-masing ini ada 1 atau 2 tablet tidak hancur sempurna, maka evaluasi waktu hancur dilakukan pengujian ulang dengan 6 tablet atau 12 tablet sisanya. Sisa dari 18. Ini dilakukan terpisah ya. Kecuali kalau alatnya ada alat yang dayungnya sampai 3 gitu. Jadi bisa sekaligus. Kalau satu seperti ini berarti harus satu-satu. Nah, 6 tablet di masing-masing alat dilakukan proses pengujian. Tidak bisa kita simpulkan kecuali kalau ini sudah gagal sekali lagi ya, kecuali ke-12 tablet ini sudah selesai evaluasi. Kenapa? Karena penarikan kesimpulannya nanti terhadap 18 tablet. Tidak seperti yang sebelumnya per tahap dilakukan penafsiran hasil. Jadi sekali lagi, supaya tidak bingung, 6 tablet kalau ada 1 atau 2 yang tidak hancur sempurna, terlihat masih ada endapan yang tersangkut di atas kasa, nah berarti kita lakukan evaluasi berikutnya. 6 tablet dilakukan evaluasi lagi, 6 tablet dilakukan evaluasi lagi. Jadi ada 12 data baru. Penarikan kesimpulannya adalah tidak kurang dari 16 tablet. Jadi hanya diperkenankan 2 tablet saja. Ya. Yang tidak hancur secara sempurna. Dari mana? Jangan lupa nih. Ini suka lupa. 2 tablet ini dari jumlah total 12. Jadi kalau di sini sudah ada 2, di sini berarti harus lolos semua. Atau kalau di sini ada 1, berarti di sini cuma boleh dikasih kesempatan 1 tablet saja.
entah di sini yang akhirnya tidak hancur sempurna. Ini yang suka lupa. Jadi hati-hati, dihitung terhadap 18, makanya tadi saya bilang penafsiran hasil setelah selesai yang ini, di mana kita sudah punya data yang ini. Jadi total 18 tablet. 18-nya dirampung, direkap, tidak boleh kurang, kalau bahasa definitifnya tidak boleh kurang dari 16 ya. Jadi maksimal hanya ada 2 tablet yang ketika diuji itu tidak hancur, atau kalau bahasa di sini diuji harus hancur sempurna. Hancur sempurna. Paham ya? Saya menggunakan bahasa terbalik dari definisi. Kalau bahasa definisi, ulangi pengujian dengan 12 tablet lainnya. Tidak kurang dari 16, tidak kurang 16 dari 18 tablet harus diuji dan hancur sempurna. Tuh, atau bahasa lainnya, kalau mau ada yang tidak hancur hanya boleh 2 tablet saja dari total keseluruhan. Berarti ya. Baik. Selanjutnya uji disolusi tablet. Ini uji yang menjadi ciri khas harian tablet. Ingat, tidak semua tablet juga sebetulnya ya dilakukan uji disolusi, terutama untuk tablet-tablet yang belum ada ketentuan penetapan kadar zat aktifnya di farmakope, seperti tablet-tablet yang zat aktifnya berupa ekstrak. Uji disolusi hanya bisa ditegakkan ketika sudah ada monografinya dan itu sifatnya zat aktif tunggal. Ini salah satu contoh monografi yang sudah diatur di farmakope. Zat aktifnya adalah CTM. Nah, di situ diatur media disolusinya berapa mili, menggunakan air atau HCl, RPM-nya, waktunya harus berapa lama, penetapan kadarnya juga sudah diatur. Nah, ini yang akan jadi pegangan kita. Nilai Q yang ada di farmakope. Untuk apa nilai ini? Nah, nanti kita bahas. Jadi prinsipnya sekali lagi, pengujian ini adalah pengujian in vitro yang seakan-akan melihat nasib tablet yang sudah kita buat ketika berada di dalam lambung. Bagaimana proses dia terdisolusi. Disolusi dengan kelarutan beda. Bedanya apa? Kalau disolusi itu hubungannya dengan kecepatan karena persatuannya adalah satuan waktu, sedangkan kalau kelarutan satuannya persatuan volume. Sama-sama ininya bobot yang dibicarakan. Bobot per volume, yang satunya bobot per satuan waktu. Ini tabel keterimaan yang ada di farmakope sehingga kita mampu menafsirkan hasil dari penetapan kadar yang sudah kita lakukan. Ada S1, ada S2, ada S3. Ketika ditotal, jumlah tablet yang kita amati itu ada 24 tablet. Di mana tahap S1 dan tahap S2 sama-sama 6 tablet, tapi ketika tahap S3 itu 12 tablet. Yang namanya penafsiran hasil atau tabel persyaratan itu mesti semakin banyak, tahap berikutnya itu biasanya semakin memberikan keringanan, ke atas itu semakin ketat biasanya. Ini yang tadi saya singgung, harga Q. Kita baca, nanti saya akan membahas pakai bahasa saya. Yang pertama, tahap S1 ketika 6 tablet yang diuji, tiap sediaan tidak kurang dari Q plus 5. Q-nya berapa? Nah, tadi kalau diingat, 75%. Contoh dari slide sebelumnya. Jadi tidak boleh ada satu atau semuanya, semua tablet zat aktifnya Q plus 5. Jadi ditambah 5, ini adalah 80%.
Saya baca dulu ya, nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Ketika tidak lolos, karena ada satu saja yang kurang dari 80, rata-rata dari penetapan kadar zat aktif tahap S1 dan tahap S2 itu sama dengan atau lebih besar dari Q, 75. Dan tidak satu unit sediaan pun yang lebih kecil dari Q min 15. Atau kalau Q-nya 75 diambil 15, berapa? Ya, 60%. Ini jika tidak lulus, masuk ke tahap 3 jadi total 24, rata-ratanya sama dengan atau lebih besar dari Q, tidak lebih dari 2 unit. Yang lebih kecil dari sama, ya, 60%, dan tidak boleh ada satupun yang lebih kecil lagi, yaitu 75 diambil 25 atau 50%. Sampai sini diterima saja dulu ya. Nanti saya jelaskan versi sayanya. Baik. Baik. Sini kita akan bahas solusi sediaan tablet, tafsiran hasilnya pakai bahasa saya ya. Jadi ada S1, ada S2, dan ada S3. Mana untuk tahap S1 dan S2 yang digunakan adalah 6 tablet, kecuali yang S3 itu yang digunakan 12 tablet. Jadi total ada 24 tablet. Bahasa yang ada tadi di tabel, saya bahasakan pakai bahasa saya. Ketika 6 tablet pertama yang dilakukan penetapan kadarnya diperoleh data, kemudian dicocokkan dengan tafsiran hasil tabel keterimaan dengan syarat S1 kalau mau lulus, yaitu tidak ada satu sediaan pun, artinya 6 tablet ini Q plus 5. Q-nya berapa tadi? 75 plus 5. 80%. Jadi seluruh tablet yang diuji atau 6 tablet yang diambil secara acak itu zatnya memiliki kadar lebih besar atau sama dengan 80%. Bahasa sayanya itu tidak boleh kurang dari 80%. Harus 80% sama dengan atau ke atas. Paham ya? Kalau ada satu saja yang tidak memenuhi persyaratan, jadi dari 6 ini ada satu atau bahkan lebih kurang dari 80, harus dilakukan tahap S2. Tahap S2 itu ada dua ketentuan, dua persyaratan. Yang pertama, kita rata-ratakan kadar zat aktif dari S1 dan S2 yang artinya ada 12 tablet. Persyaratannya adalah sama dengan atau lebih besar dari nilai Q, yaitu 75%. Rata-ratanya dari 12 tablet ini harus lebih besar atau sama dengan 75%. Bahasa sayanya tidak boleh kurang dari 75%. Syarat pertama. Syarat yang kedua, tidak ada satu sediaan pun, artinya bahasa saya itu berubah menjadi seluruhnya. 12 tablet Q min 15. Tidak boleh ada satu sediaan pun atau 12 tabletnya ini yang
kadarnya lebih kecil dari 60%. Jadi semuanya harus 60 ke atas. Paham? Ulang. S1 6 tablet ketika dilakukan proses perhitungan ternyata seluruh tabletnya di atas 80% atau sama dengan, jadi 80-nya ikut, lolos. Ketika ada satu saja, ada yang di bawah 80%, tidak boleh kurang, bahasa saya, harus masuk ke tahap kedua. Di tahap kedua, kita rata-ratakan dulu kadar zat aktif dari 12 tablet ini, dari yang 1 dan S2. Dia meminta dari persyaratan itu kadar zat aktifnya sama dengan atau lebih besar dari Q. Q-nya 75. Berarti bahasa saya harus sama dengan atau lebih besar. Bahasa sayanya tidak kurang dari 75%. Yang kedua, 12 tablet ini tidak boleh ada satupun yang Q-15, yaitu tidak boleh ada satupun yang kadarnya kurang dari, tidak ada sama dengan kalau yang ini, kurang dari 60%. Artinya tidak boleh, harus 60 ke atas. Gitu. Ketika salah satu tidak terpenuhi, ya, jadi dari 12 tablet itu ternyata ada satu saja yang di bawah 60%. Berarti masuk ke tahap ketiga. Ada 3 ketentuan untuk S3. Yang pertama sama dengan yang ini. S1, S2 ditambah S3-nya dirata-ratakan dulu. Di sini kita lihat ketika 24 ini, semua ini ngikut lagi direkap, dirata-ratakan, rata-ratanya harus 75% sama dengan atau lebih besar. Kemudian, yang kedua, boleh ada 2 tablet. Tuh, kasih kelonggarannya 7Q-15. Ngikut lagi nih yang ini. %. Kalau di sini tidak boleh ada satupun. Di sini tidak boleh ada satu tablet pun. Di tahap ketiga karena yang tidak lolos diberikan kelonggaran. Bolehlah 60, tapi hanya boleh 2 tablet. 2 tablet yang tidak kurang dari 60%. Tidak kurang. Ya harus di atas 60%. Yang ketiga, tidak ada satu sediaan pun, bahasa sayanya adalah 24 tablet berarti karena totalnya semua 24. Yang kadarnya Q-25. Tidak boleh kurang. Jadi tidak diperkenankan ada satu tablet saja yang nanti kadar zat aktifnya sampai menyentuh angka 50%.
Jadi 50% maksimal. Yang diperkenankan kalau ada satu tablet saja yang kurang dari 50%, ini gagal. Jadi kalau sudah sampai ke tahap ketiga gagal, berarti itu harus evaluasi total ya, karena di solusinya tidak tercapai. Tahap ke-1 tidak masuk, tidak lolos, masuk ke tahap kedua. Tahap kedua tidak lolos, masuk ke tahap 3. Kalau tidak lolos, evaluasi semuanya ya. Kalau lolos, sudah berarti kita punya data keterimaannya sampai di tahap berapa. Keterimaan S1, keterimaan S2, atau keterimaan S3. Ini nanti yang mampu mengevaluasi segala aspek dari segi keragaman bobot, keseragaman kandungan, formulanya seperti apa, kinerjanya seperti apa, sehingga ini merupakan profil yang nanti nasib tablet kita ketika sudah ada di dalam lambung, memberikan efek terapeutik sampai sejauh mana, bioavailabilitasnya sampai sejauh mana, kalau dari disolusinya saja tidak memenuhi persyaratan. Paham ya? Yang terakhir, uji higroskopisitas yang dilakukan evaluasinya bersama dengan evaluasi organoleptis, yaitu bentuk, warna, dan bau. Bedanya nanti untuk higroskopis dibandingkan organoleptis, itu nanti ada satu data lagi, yaitu pengamatan bobot. Jadi harus dipunya data, karena higroskopisitas itu nanti melihat bagaimana tablet kita menghadapi kelembaban dari lingkungan, masuknya kandungan air, yang otomatis itu penumpang gelap yang akan mempengaruhi peningkatan bobot. Jadi diuji organoleptis selain diuji higroskopis selain data yang beririsan dengan data organoleptis yaitu warna tablet, nanti dilakukan proses penimbangan. Tolong baik-baik dalam proses melakukan proses pengamatannya, jangan dipegang menggunakan tangan langsung, tapi pakai pinset. Kenapa? Karena takutnya kalau menggunakan tangan langsung ada keringat, jadi ada kontaminan baru. Entah itu keringat, entah itu debu, kotoran dari tangan kita yang akhirnya akan mempengaruhi bobot. Setelah 7 hari dilakukan proses pengamatan, disimpulkan, nanti kita akan bisa melihat profil bagaimana keterwakilan uji stabilitas fisik dari tablet yang kita buat dalam suhu kamar. Apakah dia stabil dari aspek bobot, terutama ketika kelembaban lingkungan itu mampu masuk berpenetrasi ke dalam sediaan tablet kita. Simpulannya nanti berupa data bahwa tablet kita stabil secara fisik, tidak terpengaruh secara signifikan terhadap kelembaban udara karena bobotnya tidak mengalami perbedaan. Jadi hari pertama sampai hari ke-7 kalian lakukan penimbangan bobot, bagaimana bobot awalnya dan bagaimana bobot akhirnya. Baik, terima kasih dari saya sampai di situ. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa nanti langsung menghubungi saya. Terima kasih. Sampai kita di penghujung praktikum, juga di penghujung pembahasan terkait dengan sediaan tablet. Mohon maaf jika ada kesalahan.
kesalahan ataupun kekhilafan itu murni pasti datangnya dari saya. Mohon saya diberi masukan, silakan hubungi saya, siapapun yang menonton ataupun membaca narasi audiovisual ini. Saya mengharapkan feedbacknya. Kemudian jika ada yang benar, semoga jadi manfaat. Itu semata-mata atas izin Allah dan mutlak milik Allah. Seperti biasa kita tutup dengan membaca doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.